Oke, untuk hari ini, bentar, ada yang join. Kita tunggu Erlina dulu nih, mau join dulu dia. Oke, udah gitu ya. Untuk hari ini kita bakal bahas lanjutan kemarin, yaitu garis ke bidang. Nah, konsepnya juga sama seperti garis ke garis. Yang penting yang penting jarak antara garis ke bidang itu bisa membuat sudut siku-siku, atau bisa diibaratkan bidang tersebut dengan sebuah garis. Seperti yang ada di gambar itu, kita mau ngebuktiin garis G ke bidang V itu adalah sudut siku-siku atau dia tegak lurus gitu. Nah, itu bisa dibuktiin dengan cara mengibaratkan bidang V dengan suatu garis. Karena di bidang itu dia macam-macam, bidang itu gabungan suatu garis, jadi dia bisa bikin garisnya macam-macam. Seperti contohnya yang garis itu buat ngebikin tegak lurus dengan garis G. Jadi di situ sudah dibuktikan bahwa bidang V adalah tegak lurus garis G. Jadi kita bisa cari untuk jaraknya. Nah, ini untuk contoh soalnya. Yang pertama itu, seperti biasa diketahui sebuah kubus dengan panjang rusuknya 8. Nah, yang ditanya, jarak garis AE ke bidang BDHF. Nah, yang pertama kita lakuin itu pasti kita cari sudut siku-siku yang bisa dibuat dari garis dengan bidangnya. Nah, karena kebetulan garis dengan bidangnya itu berdiri atau dia landscape, horizontal maksudnya. Dia berdiri atau dia maksudnya dia vertikal. Jadi karena sama-sama vertikal, dia anggap aja seperti bidang datar, yaitu sejajar dia jadinya. Sehingga kita bisa ibaratkan titik AE dengan bidang BDHF seperti titik A ke titik P saja. Karena di titik P itu terbentuk sudut siku-siku antara garis AE dengan bidang BDHF-nya. Nah, karena kita sudah ketahui bahwa itu bisa diibaratkan dengan jarak titik A ke titik P. Nah, dengan itu, karena titik A ke titik P itu dia setengahnya titik A ke titik C, sementara titik A ke titik C itu dia diagonal sisi. Diagonal sisi itu dia A akar 2, berarti A ke C itu 8 akar 2. Sehingga titik A ke titik P itu setengahnya berarti 4 akar 2. Mungkin kalau ada yang bertanya dulu, silakan, atau kita lanjut aja. Mungkin kita lanjut aja dulu ke soal berikutnya. Di sini diketahui sebuah kubus seperti biasa. Ya, nggak apa-apa, Husni. Nanti kita, kalau ada yang kamu pengen tanya dari yang kemarin ataupun yang sekarang, tanya aja, nanti kita review balik. Oke, Kak. Nah, ini untuk soal yang kedua, untuk garis ke bidang, diketahui kubus lagi dengan panjang rusuk 4. Nah, oh, ini titik ke bidang. Berarti saya salah masukin soal. Tidak apa-apa, review yang kemarin, karena titik ke bidang sama garis ke bidang hampir mirip. Jadi yang tanya jarak titik E ke bidang BDG. Nah,
titik E itu ada di atas dan bidang BDJ bisa kita ibaratin seperti segitiga yang warna kuning ini. Nah, kita pertama nyari dulu ketika ditarik garis lurus dari titik E ke bidangnya, itu harus membentuk sudut siku-siku seperti yang ada di titik O itu. Setelah itu, kita bisa tentukan, kita bisa ibaratin itu menjadi sebuah segitiga, atau kita bisa ibaratin seperti gambar yang kedua. Karena seperti yang di gambar kedua, misalnya kayak titik pusat di maksudnya titik pusat di alas ke G itu, dan titik A ke titik pusat di atapnya itu, dia bisa membagi diagonal ruang menjadi tiga sisi. Makanya itu jadi makanya kan aslinya itu panjang E ke C itu A akar 3. Jadi panjang O ke C itu dia cuma sepertiganya atau sepertiga A akar 3. Karena A-nya itu 4 cm, berarti dia jadinya 4/3 akar 3. Nanti cara gampangnya, nah ini pembahasannya ini. Nah, karena yang tadi lagi tuh, karena yang titik P ke titik G dan titik A ke titik Q itu bisa membagi diagonal ruang, salah satunya itu yang E ke C itu menjadi 3 bagian. Jadi untuk panjang O ke C itu hanya sepertiga A akar 3. Nah, untuk contoh yang ketiga, ini titik lagi. Berarti mungkin tadi saya banyak masukin soal titik ke bidang ke garis ke bidang karena saya kira ini soalnya, jadi gak apa-apa kita bahas yang sebelumnya yang kemarin. Ini kubus lagi diketahui kubus dengan panjang rusuk 12 cm. Nah, jarak dari titik A ke bidang CDF. Nah, yang ditanya ini bukan angka, tapi dia mirip dari titik A ke bidang CDF itu sama dengan jarak titik A itu ke titik apa. Nah, ini mungkin kalian bisa coba dulu buat latihan. Kalian bentuk dulu uh, kubusnya, nanti kalian ibaratin dari titik A ke bidang CDF. Coba saya tunggu dulu aja ya. Kalian bisa coba-coba dulu, nanti kalau emang udah nyerah, kasih tahu aja. Mungkin ada yang kesulitan atau udah hampir nemu. Kalian tinggal cari dulu titik A, kalian tarik garis lurus ke bidang CDF, CDEF. Nah, itu kalian cari yang bakal ngebentuk titik itu sudut siku-siku. Ya, A bukan.
Yang A bukan? Tadi A itu apa? E ke D. Nah, yang benar itu, ntar dulu ya. Oh ya benar, ke titik tengah ED. Karena seperti yang tadi tuh, dari titik A kalian tarik garis lurus ke bidang CDEF-nya ini. Dan garis lurusnya itu harus membentuk sudut siku-siku di bidang CDF-nya ini. Sehingga dia sama dengan panjang A ke titik M atau setengahnya panjang A ke titik H. Karena A ke titik H itu tadi A akar 2, berarti dia panjangnya setengah A akar 2. Kayak begitu. Nah, sekarang kita lanjut ke bidang. Mungkin kalau yang kemarin ada yang kelewatan, nanti kita review dulu karena emang kemungkinan besar ini bakal kurang dari 1 jam. Jadi kita bisa review-review yang kemarin. Nah, untuk jarak bidang ke bidang itu sama seperti biasanya. Yang penting ketika ditarik garis lurus dari bidang W ke bidang V ini, contohnya, dia bakal ngebentuk sudut siku-siku lagi. Nah, jika kalian lihat di titik tengah bidang W ditarik lurus ke titik tengah bidang V, dia bakal ngebentuk sudut siku-siku. Atau kalian bisa ambil salah satu sudut dari bidang W, tarik garis lurus ke bidang V. Itu dia bakal nunjukin jaraknya. Jadi seperti itu, sama seperti yang lainnya. Yang penting kata kuncinya itu ngebentuk sudut siku-siku itu. Oh, ini, ini saya salah ngasih judul. Nah, ini diketahui kubus lagi dengan merusuk 6 cm. Yang ditanya itu jarak dari bidang AFH ke bidang BDG. Nah, jika kalian bingung cara nyarinya itu, cara gampangnya itu kalian bisa tarik garis dari tengah ke tengah. Misalnya dari pertengahan bidang AFH ke pertengahan bidang BDG. Seperti ini pembahasannya. Nah, karena kalian garis dari titik tengah bidang AFH dan titik tengah bidang BDG, ternyata itu titik tengahnya itu merupakan diagonal ruang, yaitu diagonal ruang dari E ke C. Nah, karena menurut rumus yang tadi, yang sudah saya perlihatkan sebelumnya, jika, sebentar, ada Yohana. Nah, jika ada, maksudnya, jika ada diagonal ruang, itu jarak dari sudut uh, sudut salah satu alas atau salah satu atapnya itu ke pertengahan dari pusat alas ke titik salah satu titik di atapnya itu bakal ngebagi jadi 3 bagian. Misalnya ini dari titik tengah di persegi yang alas ke titik G, dan juga dari titik A ke dari titik pusat dari atapnya. Dia bakal ngebagi diagonal ruang itu menjadi 3 bagian. Jadi kita tahu dari titik C ke titik P itu sepertiga EC, dan juga titik Q ke titik P sepertiga EC juga. Jadi karena E ke C itu dia A akar 3 atau itu 6 akar 3 di sini. Jadi sepertiganya itu harusnya 2 akar 3. Ini mungkin saya salah nulis karena jadi 9 harusnya 6. Ya, kayak gitu sebenarnya. Yang penting kalau dimensi 3 kalian bisa gambarnya dan kalian bisa aplikasiin maksud dari soalnya itu. Kok beda-beda ya? Mungkin saya lagi bingung di sini, jadi saya salah nulis gitu. Nah, untuk ini soal lagi, bisa diketahui kubus lagi dengan rusuk 12 sekarang. Nah, diketahui titik KLM itu berturut-turut merupakan titik tengah BC, CD, dan CG. Nah, jarak antara bidang AFH dengan KLM. Mungkin ada yang mau nyoba dulu atau langsung dibahas aja?
Sebentar, Kak. Ya. Kak, nggak ketemu. Jadi kita bahas. Oke. Nah, ini kan seperti tadi, karena pasti ujung-ujungnya itu jarak yang digunakan itu diagonal E ke C-nya itu. Sebenarnya ini benar pembahasannya kan ya? Oh, saya salah ngaruh. Ya benar. Nah, kan kayak yang tadi, itu dia bisa dibagi jadi 3. Tapi karena kasus yang tadi itu dia cuma, karena maksudnya dia lebih pendek dari yang BDG ini, jadi dia nggak bakal bisa gunain rumus yang sebelumnya, yaitu yang hanya pakai sepertiga EC. Tapi kamu bisa jadiin sepertiga EC ini menjadi patokan, karena dia pasti ada di bawah 4 akar 3. Itu kamu bisa eliminasi dulu jawaban yang nggak sesuai. Karena kalau UTBK kan yang penting waktunya itu. Nah, setelah itu karena KLM itu dia lebih kecil. Nah, kalau dari KLM ke C itu dia hanya setengah dari yang sepertiga itu. Karena jika maksudnya kalau emang gimana ya? Ini kan karena dia dua dimensi, jadi kita agak susah lihatnya. Tapi sebenarnya kalau itu 3 dimensi, KLM ini dia tepat di tengah-tengah dari bidang dari itu, dari GC ke pusat dari, maksudnya dari apa sih namanya itu ya? Dari dasar ini ya kubusnya. Itu sebenarnya bisa kelihatan seperti itu. Nah, karena tadi jarak G ke pusat sudutnya itu hanya sepertiga dari E ke C, dan jika dilihat jarak M ke dasar dari LK ini, ke pertengahan LK ini, dia membagi bidang GPC ini menjadi 2 bagian. Sehingga jarak C ke bidang KLM itu bisa jadi setengah kali sepertiga EC. Jadi setengah 4/3 atau 2/3-nya itu. Masih bingung nggak dapat setengahnya dari mana gitu?
Kak. Kenapa? Bentar. Kak tadi yang setengahnya gimana, Kak? Maaf. Tengahnya ini karena tadi Heeh. KLM ini kan kamu lihat kan tadi yang G ke pusat dasar, ke pusat alas dari kubusnya itu dia ngebagi garis EC jadi itu kan jadi 3 bagian, ya kan? Iya. Jadi dia cuma sepertiga EC atau 4/3 itu kan. Nah, Heeh. jarak ini juga oleh bidang KLM ini dibagi jadi 2 bagian. Jadi sama sama konsepnya kayak yang ini yang jadi 3 bagian, tapi untuk bidang KLM dia hanya bagi jadi 2 bagian. Kayak gitu sebenarnya. Oh, jadi pakai setengah gitu. Iya, Oke. jadi yang konsep sebelumnya itu digabungin sama konsep yang ini. Emang maksudnya dari bidang ke bidang itu emang biasanya paling ribet. Karena saya juga kalau dapat soal UTBK bidang ke bidang, saya skip dulu dan kerjain terakhir. Apalagi bidang ke bidangnya kalau dari soal simak, itu saya selalu kosongin daripada dapat minus. Kakak emang kuliah di mana, Kak? Aku di Sistem Informasi Universitas Indonesia. Wow. Aku sebenarnya juga itu, aku baru maba sebenarnya. Jadi baru lulus juga tahun ini. Dan aku juga bingung kenapa dikasih kelas 12. Kakak ikut UTBK berarti. Iya, aku ikut UTBK. Pas Dari di UTBK. UTBK, pas di UTBK dapet ini. Apa dimensi 3 ada? Ada ininya. Ada Nah, soalnya. aku kebetulan dapat dimensi 3 pas UTBK dan aku nggak nemu jawabannya karena emang koma-komaan. Ini kan dia dia masih gampang. Misalnya kayak setengah dibagi 4 ini kan masih ada isinya. Tapi di aku itu UTBK-nya lebih koma-komaan. Jadi agak susah juga mau ngerjain. Emang saran saya sih kalau dimensi 3, kalau kamu nemu di tryout UTBK atau apapun itu, kamu jadiin belakangan dulu. Karena dia harus harus kamu gambar dulu dan kamu logikain. Itu yang bikin lamanya nanti. Oke, Kak. Oh iya, kan kemarin pas kita perkenalan kamu belum ada. Nah, kamu itu mau masuk ke jurusan atau atau universitas apa? Aku, tapi sebenarnya belum pasti gitu sih, Kak. Masih tertarik HI. Hubungan. Kenapa? Halo, iya, ya hubungan internasional. Kamu emang IPS atau mau linjur? Halo? Emang IPS atau mau linjur itu? Iya, nggak apa-apa. Jawab di chat juga nggak apa-apa. Nanti kita lanjut abis ini. Memang kendalanya online itu sinyalnya itu. Sama bakal kurang efektif karena kalau nggak ada interaksi, bakal bosan belajarnya. Mungkin kita lanjut lagi dulu biar itu. Oh, ini soal dari untuk untuk garis ke bidang. Eh, sebenarnya ini soalnya itu titik ke bidang sebenarnya ini.
Nah, mungkin bisa dikerjain dulu. Mungkin aku langsung bahas aja ya. Iya, Kak. Bisa. Nah, itu kalau yang tadi dia kayak gini. Karena kita bakal nyari buat apa namanya? Sudut siku-sikunya dulu, dan dia nggak bisa diperbandingin karena dia balok bentuknya. Dia nggak bisa dibandingin dari A ke F, tapi dia bakal dari A ke A aksen karena dia panjangnya udah beda. Nah, cara gampangnya kalau dia balok itu kalian jadiin segitiga seperti gambar kedua. Nah, dari segitiga ini karena di titik A itu dia itu apa namanya, di titik A dia udah, maksudnya dia kalau kalau kamu lihat di titik A dia bakal jadi segitiga siku. Tapi kalau kamu lihat seperti biasa dia menjadi segitiga sembarang. Nah, tapi cara menghitung segitiga itu sama semua kan. Jadi segitiga yang pertama itu kita pakai segitiga yang sembarangnya itu, yaitu panjang alas kali panjang tinggi, yaitu setengah BE kali A aksen. Nah, yang kedua, kamu pakai panjang untuk luas segitiga siku-sikunya itu, yaitu setengah AB dikali setengah AE. Karena dia bakal sama aslinya, karena yang kita cari itu A ke A aksen, itu bisa kita gunain. Jadi setelah dikerjain seperti ini, dia bakal jadi A ke A aksen itu sama dengan 24/5. Jadi kita tahu panjang dari titik A ke bidangnya ini sama dengan 24/5. Oke. Nah, mungkin karena itu slide terakhir saya bahas dari yang kemarin dulu biar, oh, 10-nya itu ini nih. 10-nya itu BE-nya ini, BKE. BKE-nya itu kenapa bisa jadi 10? Karena dia, sebentar saya gini dulu. Nah, kamu lihatnya itu kamu lihatnya jangan dari yang gambar yang kedua, tapi dari gambar yang pertama dulu nih. Kan A ke E itu dia 6, A ke B itu dia 8. Jadi B ke E-nya itu Pitagoras dari 6 dan 8, jadi 10. Itu kenapa ABE sama dengan ABE yang tadi saya bilang, yang pertama ABE yang pertama itu segitiga sembarang, yang di gambar kedua, ABE yang kedua itu dia segitiga siku-siku yang ada di gambar pertama ini. Mungkin kita bahas yang kemarin saya bahas berdua doang sama Johanna, titik ke, titik ke garis. Nah, ini untuk nge-review doang. Jadi sama seperti yang lainnya, titik ke garis yang penting ketika kalian
tarik garis dari titik A menuju garisnya itu, dia bakal membentuk sudut siku-siku. Jadi apapun dimensi 3, soalnya dimensi 3 itu harus membentuk sudut siku-sikunya itu. Gak apa-apa kok kalau keluar masuk, aku nge-record juga. Nanti aku kirim aja itu recordnya. Seperti kemarin. Nah, ini contoh soalnya. Jadi, kan dari tadi saya gunain kubus. Tapi yang soal terakhir tadi, saya gunain balok. Karena buat ngasih contoh soal. Nanti mungkin minggu depan, soal-soal yang saya kasih itu berbentuk balok semua. Nah, ini contoh, salah satu contohnya. Diketahui kubus panjang rusuknya 5 cm. Dia tanya dari titik A ke rusuk HG. Nah, dari titik A ke rusuk HG aja, kita bisa lihat dari titik A ke titik H aja itu bisa membentuk sudut siku-siku sebenarnya. Nih, di gambar kedua aja. Nah, dari titik A ke titik H itu sudah melambangkan panjang dari titik A ke garis HG. Karena yang penting itu dia membentuk sudut siku-siku, bukan ke pertengahan dari garisnya itu. Nah, karena titik A ke titik H itu diagonal sisi, yaitu A akar 2, berarti otomatis panjang titik A ke garis HG adalah 5 akar 2. Itu untuk cara cepatnya. Yang penting kalian hafal untuk diagonal sisi akar 2, diagonal ruang akar 3. Itu karena nggak bakal dikasih tahu, dan buat mempersingkat waktu kalian daripada mencarinya itu pakai Pythagoras dulu. Nah, untuk soal ketiga, oh iya, kalau saya kecepatan jangan khawatir karena saya record juga. Nanti kalian bisa juga di post pas lagi lihat recordnya itu. Nah, ini untuk salah satu lagi, contohnya kubus dengan panjang rusuknya 6. Nah, yang tanya itu jarak titik B ke diagonal AG. Diagonal AG sendiri itu, dia diagonal ruang. Jadi AG-nya itu, dia panjangnya 6 akar 3. Nah, kalau kalian bisa perkirakan, pasti kalian perlu garis bantu. Nah, garis bantu buat membuat segitiga ini, yaitu dari garis dari titik B ke titik G. Dia untuk membuat segitiga. Jadi di gambar kedua nih, kita membuat garis bantu dari titik B ke titik G. Titik B ke titik G sendiri itu, dia diagonal sisi, yaitu A akar 2, berarti 6 akar 2. Nah, karena kita bisa gunain seperti ini. Seperti yang tadi, kita jadiin segitiganya terpisah. Karena tadi titik A ke titik G itu dia diagonal ruang 6 akar 3, B ke G diagonal sisi 6 akar 2, dan A ke B itu salah satu rusuknya yaitu 6. Kita bisa pakai rumus yang tadi itu. Jadi pertama kita pakai segitiga siku-sikunya, ABG, tapi segitiga siku-sikunya. Nih, yang ini. Oh, ini pakai yang sin. Tapi bisa juga pakai yang sebelumnya itu. Jadi kalau yang sebelumnya itu, kalian pakai ABG, pakai yang 6 kali 6 akar 2 dibagi setengah. Yang kedua itu 6 akar 3 dikali PB dikali setengah. Itu ntar kalian bisa ketemu PB-nya. Tapi kalau di sini ini saya pakai cara yang pakai sin A. Nah, untuk segitiga sendiri itu bisa pakai rumus trigonometri. Itu dia pakai rumusnya itu, yang di sini saya pakai perbandingan, tapi kalau rumus aslinya itu misalnya dia sin A kali AG dikali AB. Itu kalau rumus aslinya. Tapi di sini saya pakai perbandingan, saya cari sin A-nya dulu. Sin A itu dia perbandingan BG sama AG. Kenapa BG sama AG? Karena itu kita perbandinginnya itu yang BP sama AB. BP sendiri itu dia dari siku-siku ke atas, yaitu BG. Nah, AB sendiri dia garis miringnya, yaitu AG. Itu kenapa kita pakai perbandingannya itu BG BP, AG AB. Seperti yang digambar ini. Nah, ini kita udah ketemu BP-nya itu 6 akar 2 per akar 3. Kita sederhanain jadi 2 akar 6. Kak. Ya.
Aku bingung deh kalau kayak harus pakai scene kayak gitu. Gimana ya maksudnya? Oh, sebenarnya Bisa. kalau ini itu dia nggak perlu pakai scene, tapi perbandingan doang. Ini scene itu nggak penting karena kita nggak gunain juga kalau di sini. Tadi sebenarnya itu saya nulis scene ini karena saya mau pakai rumus yang pertama, yaitu yang saya bilang sin A sama dengan A kali G, A kali B. Kayak gitu. Nah, tapi di situ sin A-nya itu nggak kepake. Jadi ini cuma ketulis doang sama saya. Yang penting kita Oh, oke. perbandingan BG AG, BP AB. Ada yang bertanya lagi nggak? Tapi sebenarnya saran saya, kalian hafalin cara mencari segitiga pakai sin-nya itu. Karena di UTBK nanti, pengalaman saya tuh, semuanya itu dia pakai sin. Bukan pakai yang rumus setengah alas kali tinggi itu dia nggak bakal dipakai. Karena itu nggak bakal ketemu sama kita. Jadi yang mereka minta itu kita pakai rumus yang sin-nya itu. Jadi emang di UTBK mereka minta kita buat ngafalin rumus lebih tepatnya. Tapi kalau utul UGM tuh mereka ngasih list rumus kok, jadi nggak usah terlalu khawatir. Kita lanjut ya ke contoh ketiga. Nah ini bentuknya dia limas, beda yang tadi dari tadi kita kubus, sekarang kita limas. Nah di sini diketahui panjang rusuknya itu 12 dan panjang rusuk tegaknya itu 12 akar 2. Mintanya dari A ke TC. Nah dari A ke TC sendiri gampangnya kita pakai Pitagoras. Tapi pasti bingungnya Pitagorasnya kita pakai yang mana? Nah, cara gampangnya itu seperti ini. Kita pakai Pitagoras yang karena yang tadi dibilang kalau kita mau nyari jarak dari titik ke suatu garis, yang penting itu ketika kita tarik garis, dia membentuk sudut siku-siku kan. Nah, biasanya sudut siku-siku itu adanya itu kalau nggak di ujung awal atau ujung akhir, dia ada di tengah-tengah. Itu biasanya. Jadi kalau emang biasanya dia nggak dikasih tahu, maksudnya kayak mereka bertemunya itu di sepertiga dari TC gitu. Nah itu kalian ibaratin pasti itu bertemunya di tengah-tengah. Karena soal UTBK atau soal apapun tentang dimensi tiga udah disetting seperti itu seperti biasanya. Nah jadi kita pakai Pitagoras yang kayak gini. Karena dia pasti siku-siku, kita tinggal cari garis miringnya. Nah garis miringnya itu kebetulan cara gampangnya kita pakai panjang dari A ke C. A ke C sendiri itu diagonal sisi, yaitu A akar 2. Jadi panjangnya 12 akar 2. Nah, P-nya itu yang tadi dibilang itu dia ibaratin tengah-tengah. Jadi panjang P ke C 6 akar 2 doang. Nah, setelah itu kita pasti bisa tahu A ke P-nya gimana. Karena Pitagorasnya sudah ketemu. Nah, untuk dimensi 3 sendiri, kalau emang kalian punya banyak waktu, nggak apa-apa kalian kerjain duluan. Tapi saran saya di kerjaan terakhir, karena emang gambarnya itu dan kalian harus nyari Pitagorasnya di mana dan ngebayanginnya itu yang susah. Kalau ada yang bertanya langsung tanya aja nggak apa-apa. Motong juga nggak apa-apa. Ini soal berikutnya kalian mau ngerjain dulu atau langsung dibahas aja kayak biasa? Mau dikerjain dulu atau langsung dibahas? Ini kerjain dulu ya. Ya.
Bentar, saya juga belum hitung. Bentar. 6, 6. Baik, kita lihat dulu aja pembahasannya. Saya juga belum hitung tadi itu. Oh, ini. Oke. Nah, untuk yang soal ini, itu kalian bisa, maksudnya kalian bisa jadiin 2 dimensi dulu. Karena bisa kalian ibaratin, jadi dia bidang ADFG. Jadi bidang ADFG, dan di bidang itu ada garis dari D ke P. Nah, garis dari D ke P itu sendiri, kita ditanya jarak dari titik A ke garis D ke P-nya. Nah, jadi untuk gampangnya itu kalian bisa pakai diagonal, bangun diagonal, misalnya diagonalnya itu, pokoknya bangunnya itu, maksudnya dari AD FG-nya. Nah, setelah itu bisa kalian bikin gambar kedua atau bisa kalian gambar juga di situnya. Nah, karena kita tahu dari D ke G-nya itu dia diagonal sisi 6/2 dan G ke P-nya itu dia setengah dari FG-nya itu yaitu 3. Kita bisa tahu T ke D-nya itu berarti 6/2 berarti 36, 72, 729, 81, akar 81 berarti. Nah, D ke P-nya ini di akar 81, dia berarti akar 81 dan juga setelah itu yang ditanya itu A ke Q kan. Nah, untuk mencari A ke Q sendiri seperti biasa yang kita pakai cara yang ini. Kan ini ada segitiga ADP. Nah, segitiga ADP sendiri itu bisa pakai, buat mencari itu bisa pakai setengah alas kali tinggi, yaitu setengah DA kali PR, dan juga bisa kita pakai yang setengah alas kali tinggi yang kedua, yaitu PD kali AQ. Itu kenapa bisa ditulis seperti ini, setengah DP kali AQ sama dengan setengah DA kali PR. Karena itu ada dua segitiga yang berbeda, maksudnya ada dua segitiga, tapi itu satu segitiga sebenarnya. Gitu. Nah, AQ-nya bisa ketahuan setelah kita kerjakan 6 kali 6, 6 kali 6 bagi 9 dia 4, jadi 4 akar 2. Ini. Ada yang mau ditanyain atau masih bingung kenapa bisa tiba-tiba jadi ini? Bisa tiba-tiba jadi ada bangun ADGF nih. Ada yang bingung kah atau lanjut aja kita? Ya, khususnya kenapa? Enggak, Kak. Oh, bingung. Nah, ini kok nggak bisa balik. Nah, ini yang tadi. Jadi kan dari garis D ke, maksudnya dari titik D ke titik P, itu kan bisa kalian ibaratin misalnya awalnya itu dari titik D ke titik F. Nah, itu dia diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu juga bisa ada bidang diagonal, yaitu ADFG. Jadi kalian ibaratin ADFG ini ada persegi panjang ADFG kayak gitu. Nah, di persegi panjang ADFG itu sendiri kan ada garis D ke F, atau di sini tuh D ke P. Nah, kenapa jadi gambar kayak gini? Karena P-nya itu tadi dibilang dia pertengahan F ke G. Jadi seperti ini. Jadi D ke P dia cuma 3 cm, P ke A dia pasti cerminnya itu. Karena di tengah-tengah. Nah, AQ-nya itu kenapa ada tiba-tiba ada di sini? Karena
D ke P itu dia bisa dicermin, maksudnya bisa ditaruh di bidang ADGF-nya itu sendiri. Jadi dari A ke apa namanya, garis DP bisa kita cerminin juga, maksudnya bisa kita taruh juga di bidang ADGF-nya itu. Karena gimana ya, buat ngebayangin itu, kalau kamu lihat, karena masih titik A sama titik D itu ada di bidangnya, dan titik G sama F itu juga ada, dan titik T itu kebetulan di tengah-tengahnya titik GF. Ini seperti itu sebenarnya, kalau kenapa bisa tiba ada gambar ini. Masih bingung nggak? Atau saya agak belibet gitu ngejelasinnya? Nah, ini kalau tadi bingung kenapa pakai dua dua segitiga lagi, karena kan ada karena kan segitiga itu syaratnya itu setengah alas kali tinggi. Nah, alasnya sendiri itu dia harus siku-siku, maksudnya tingginya itu sendiri harus siku-siku dengan alas. Jadi A ke Q itu bisa dihitung sebagai tinggi, dan P ke R bisa dihitung sebagai tinggi, karena dia sama-sama siku-siku terhadap alasnya. Meskipun kita nggak tahu pembagian dari D ke Q berapa, P ke Q berapa, tapi yang kita perluin itu cuma D ke P-nya doang, bukan itu perbandingannya itu. Mungkin kalau ada yang tanya, tanya lagi aja. Kita lanjut aja mungkin. Ini boleh dikerjain dulu. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Immanuel, kalau mau keluar duluan. Mungkin ini yang terakhir, kalau karena emang udah 1 jam juga. Yang lain kalau ada tugas ataupun PR bisa dikerjain juga nanti. Nggak apa-apa, kalau kamu mau nanya, tinggal kasih aja ke grup, terus langsung tag saya. Jangan lupa di tag aja, soalnya agak suka tenggelam. Apalagi di WA tuh saya gunain buat info-info, jadi chatnya gampang tenggelam juga. Oke, Kak. Ini kalau mau dikerjain duluan atau emang mau dibahas aja, nggak apa-apa kok. Biar kamu bisa lebih cepat ngerjain PR-nya juga. Gimana? Ya, bahas aja, Kak. Ya, oke. Ini kan soalnya seperti biasa, di titik P itu pertengahan EH, titik Q pertengahan BF, dan titik R pertengahan CG. Nah, yang tanya itu dari titik P ke titik QR. Ini udah saya kasih gambarnya, jadi lebih gampang. Kalian tinggal nyari jarak titik P ke T dan titik T ke S. Sebenarnya ini udah gampang banget, karena titik P ke T itu dia 6 juga, 6 cm juga, dan titik T ke S itu dia setengahnya dari F ke B misalnya, yaitu 3 cm. Jadi tinggal Pitagoras 6 dan 3. 3, 6, 9 berarti akar 45. Akar 45 itu 3 akar 5. Itu doang sebenarnya. Baik, mungkin